Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadah bita'alim ta'alim al-fadah al-sifadah wal-naf'a wal-intifa' liniatin salihah wa ala musalafana salun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'il musannifin sama khususnya Syekhina Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir Segaf Al-Habib Ja'far bin Syekhina Segaf Kemudian dia Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Husain Al-Syadili Abdul Qadir Jalan Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah wa walidina aljikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah ala hadhihi niyyah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para alim, para ulama yang saya muliakan, para asatid, hadirin, hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama selalu saya mengajak untuk kita menyadari akan nikmat-nikmat yang begitu luas Allah berikan, sehingga wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah yang sudah dilimpahkan, atau juga bersyukur kepada manusia sebagai sebab-sebab yang menjadi wasilah sampainya itu rezeki, menjadi wasilah fahamnya kita dengan agama, menjadi wasilah mengenalnya kita akan aturan-aturan agama. Sebagaimana apa yang Nabi katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendapatkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa anishkurli wali walidaika, berterima kasih kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini ayat mengajarkan bahwa ada adab, tata krama untuk kita berterima kasih kepada manusia sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke tempat ini karena ada yang mengundang, artinya ada wasilah, ada perantara. Maka perantara inilah yang dimaksudkan, walaupun sepertinya umum saja. Kita tidak anggap itu sebagai hal yang istimewa. Tapi kalau tidak ada perantara, maka tidak sampailah kita di tempat ini untuk duduk mengaji seperti ini. Nah, baik, maka orang-orang beriman yang cerdas, yang faham akan tujuan, yang faham akan keutamaan-keutamaan, maka dia akan selalu kedepankan dua perkara ini. Terima kasih kepada manusia dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan daripada pembahasan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang saya bahas di sini, menjelaskan masih terkait dengan masalah pernikahan, terkait dengan muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik dengan keluarga. Pada babnya di sini fawaid tata'allaqu bil wad'i, beberapa faedah yang terkait dengan hubungan antara suami dan istri. Bahwa Nabi katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam menyalurkan syahwat kalian itu ada nilai sedekah. Di dalam menyalurkan syahwat kita itu ada nilai sedekah. Dan perlu digarisbawahi
bahwa ibadah itu, sekali lagi saya ulangi, itu bukan hanya urusan sholat saja, bukan hanya urusan baca Al-Quran saja, bukan hanya urusan sedekah saja, bukan hanya urusan puasa sunnah saja, bukan. Justru separuh agama itu letaknya pada pernikahan. Separuh agama itu letaknya pada pernikahan. Apa yang Nabi katakan, tazawwaju man tazawwaja faqad ahraza syatra dinih. Barang siapa yang dia sudah menikah, maka sungguh dia telah menjaga separuh daripada agamanya. Separuh agama itu terjaga dengan sebab menikah. Apa tujuan utama? Sebelum saya baca daripada lanjutan kitab ini untuk tabarukan. Yang pertama, manusia ini punya nafsu dan untuk disalurkan. Maka tatkala Nabi katakan bahwa wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di dalam menyalurkan syahwat kalian terhadap istri itu ada nilai sedekah. Sahabat bertanya, apakah kami melampiaskan nafsu begini ada nilai sedekah ya Rasulullah? Di mana letak nilai sedekahnya itu? Maka Nabi kasih perbandingan. Nabi kasih perbandingan bahwa apabila engkau taruh itu air sperma di rahim yang tidak halal, itu ada catatan dosanya. Itu ada catatan dosa. Nah, sebaliknya kalau engkau taruh di rahim yang halal, itu juga ada catatan pahalanya. Nabi kasih perbandingan seperti itu. Nah, jadi menikah ini dan termasuk di dalamnya menyalurkan syahwat itu adalah menandakan separuh agama manusia terjaga. Di sini dijelaskan, ruya anna Zulaikha lamma amanat wa tazawwaja biha Yusuf alaihi salam infaradan anhu wa takhallat lil ibadah wa anqata'at ila Allah. Fa kana yad'uha ila firashihi naharan fadudafi'uhu ila al-lail. Fa idza da'aha lailan sawafat bihi ila an-nahar wa qalat ya Yusuf inna ma kuntu uhibbuk qabla an a'rifahu fa amma idz araftuhu fama abqat mahabbatuhu mahabbatan li siwahu wa ma uridu bihi badala. Siti Zulaikha, beliau ini adalah seorang janda yang kemudian dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat sudah menikah dengan suaminya, sudah ada rasa cinta kepada Nabi Yusuf. Karena memang seorang nabi dan sekaligus wibawa kenabian itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi. Nabiullah Adam alaihissalam tatkala diciptakan, wajahnya Nabi Adam itu memerah, pipinya kanan sangat kuat pancaran kemerah-merahannya, dan begitu juga pipi sebelah kiri. Diceritakan bahwa nur Nabi Muhammad SAW itu ada di bagian sebelah kanannya. Nur daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam itu ada di bagian sebelah kiri. Sehingga itu memancar. Dan begitu gagahnya Nabi Adam, gantengnya Nabi Adam karena dua sinar ini ada di dalam dirinya. Nah, maka sinar kenabian, aura kenabian tidak bisa ditutupi. Sampai Zulaikha itu tergila-gila, sampai menghantarkan nasibnya Nabiullah Yusuf ke penjara, kan begitu ceritanya. Nah, lalu singkat kisah wafatlah suaminya ini. Lalu Zulaikha mengambil sikap mengasingkan diri, hidup di satu perkebunan dengan gubuk yang sangat reot, gubuk yang tidak layak dihuni, sampai sudah tua renta. Nabi Yusuf punya nazar, beliau punya nazar kalau keluar dari penjara maka akan diundang seluruh kota.
Lalu namanya nazar ya ditunaikan. Dan hati-hati kalau orang punya nazar kok tidak ditunaikan. Itu hutangnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kalau punya nazar kok tidak ditunaikan. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara dan beliau sampai menjadi raja. Nah, diundanglah itu penduduk kampung semuanya. Setelah diundang, acara selesai, malaikat Jibril datang. Wahai Yusuf, ada yang belum engkau undang katanya. Acara ini tidak terpenuhi. Ceritanya selamatan satu kota diundang sama Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bertanya, siapa itu wahai Jibril? Ya sudah, kamu cek saja semuanya, ada orang yang belum kamu undang. Dia tinggalnya di perkebunan. Akhirnya dicek, kemudian Nabi Yusuf utus utusan. Lalu utusannya bilang, saya tidak mau datang ke undangannya Nabi Yusuf, kecuali pribadinya ngundang saya. Akhirnya datang ke sana Nabi Yusuf, lalu diundang, wahai nenek yang sudah tua katanya. Aku undang kau datang ke istana katanya. Lalu Siti Zulaikha tersinggung dengan bahasanya, wahai Yusuf, di mana panggilanmu ya Sayyidati? Dulu kamu panggil wahai majikanku, wahai junjunganku. Mana panggilan itu kata. Nabi Yusuf kaget. Anda ini siapa katanya? Saya adalah Zulaikha kata. Kaget Nabi Yusuf dan ada rasa prihatin, kasihan begitu. Tapi dengan bahasa yang lembut kemudian diajaklah Siti Zulaikha. Siti Zulaikha bilang, saya tidak mau datang kecuali dua syarat. Kalau saya tidak datang berarti nazarmu tidak akan terpenuhi dan kau punya utang sama Allah kata. Apa syaratnya? Kata. Saya ingin tetap menikah denganmu kata. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong minta kepada Allah jadikan saya muda lagi. Seperti perawan dulu kata. Namanya Nabi maka dikabulkan. Minta kepada Allah, ya Allah kembalikanlah Siti Zulaikha seperti muda lagi kembali. Subhanallah, dengan izin Allah. Normal lagi seperti usia 35 tahun. Akhirnya menikahlah Siti Zulaikha. Nah, di sini dikisahkan lamma amanat wa tazawwaja biha Yusuf alaihissalam infaradat anhu wa takhallat lil ibadah. Tatkala Siti Zulaikha sudah menikah dengan Nabi Yusuf, dipasrahkan dirinya, maka di saat itulah dapat bimbingan khusus dan mulai benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga difokuskan ibadah saja. Ibadah. Nah, terus kapan sama suaminya? Nah, seorang wanita yang mengerti ketika suaminya butuh, suaminya memanggil untuk datang ke kamarnya, maka beliau persiapkan waktu. Tetapi ada penawaran. Siti Zulaikha selalu menyatakan, wahai suamiku, ini malam hari apakah engkau butuh dengan saya? Kalau engkau membutuhkan, saya akan persiapan. Nah, kalau Nabi Yusuf tidak mau melakukan di waktu malam, maka di siang hari didatangi Nabi Yusuf. Wahai suamiku, apakah engkau butuh pada siang hari ini? Maka aku akan persiapan. Kalau Nabi Yusuf bilang tidak membutuhkan, maka fokus ibadah lagi. Lalu satu saat Siti Zulaikha menegaskan, wahai suamiku, dulu sebelum aku mengenal Allah, maka aku tergila-gila kepadamu. Tapi setelah aku mengenal Allah, aku tetap cinta kepadamu. Namun cintaku kepadamu tidak bisa mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku penuhi kewajibanku di saat engkau membutuhkan, aku penuhi kewajibanku. Tapi di saat engkau tidak butuhkan, aku akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dapat garis bawahi daripada kisah ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dicantumkan dalam kitab ini. Nah, dari kisah ini bahwa ada dua perkara terkait dengan kebutuhan manusia, syahwat.
sekelas nabi pun, sekelas nabi itu ternyata tidak terlepas daripada hal tersebut. Makanya Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Awwalin, Sayyidul Anbiya, Rasulullah tetap menikah. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, kita pelajari istri-istri Nabi itu semuanya cantik-cantik pilihan Allah. Kalaupun janda, itu janda Siti Hafsah misalnya masih 18 tahun. Ada kemudian janda 30 tahun. Memang yang muda Siti Aisyah, perawan satu-satunya. Nah, artinya sisi basyariahnya Nabi Muhammad, sisi manusianya, itu Allah penuhi. Walaupun tujuannya bukan hanya semata-mata itu, sebagai contoh. Sebagai contoh. Kenapa? Kalau kelasnya Nabi yang paling kuat menahan nafsu, Allah kasih istri. Apalagi kelasnya kita. Yang nafsu ini sangat liar. Kalau tidak disalurkan bahaya itu. Kalau salah menyalurkan berdosa. Tidaklah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah daripada setetes air sperma yang ditaruh di rahim yang tidak halal. Paling dibenci oleh Allah itu. Tidaklah sesuatu dosa yang paling dibenci oleh Allah daripada sperma ditaruh di rahim yang tidak halal. Ada permasalahan, ini nyata sekali, ini nyata. Orangnya masih hidup. Dia datang kepada saya begini, Pak Ustadz, saya ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tapi kadang 5 bulan saya dilayani. Kadang 4 bulan saya dilayani. Tapi saya mau menikah, tidak dikasih sama dia. Malah saya dikasih uang. Sudah kamu beli sana. Tak kasih uang. Yang penting kamu jangan menikah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz kata? Masih hidup orangnya nih. Sampai sekarang masih ada orang. Maka saya katakan, sampean kebutuhannya adalah ilmu. Belajar dulu, saya bilang. Kalau saya kasih jawaban, sampean mungkin tidak terima. Tapi kalau sampean belajar, fahami dulu tujuan hidup itu, nanti sampean temukan jawabannya. Lalu dia minta waktu kepada saya belajar. Saya khususlah kasih, ada namanya kitab Fathul Izar. Itu kitab terkait dengan kebutuhan laki-laki dan wanita. Saya kasih bahas itu. Sampai akhirnya dia putuskan, Pak Ustadz, kalau nanti malam saya tidak dikasih, bolehkah saya lepaskan dia? Nah, saya bilang, karena sampean awalnya sama-sama tidak paham, jangan dilepaskan dulu. Sampean kasih paham dulu dia. Setelah sampean paham, berarti ini modal sampean. Untuk diri sampean sudah paham bagaimana keselamatan ke akhirat nanti. Tapi pasangan Anda belum paham. Kasih paham dulu dia. Akhirnya lambat laun, lama-lama datang lagi ke rumah saya. Pak Ustadz, ya sekarang seminggu lah kita sudah normal lah katanya. Seminggu sekali sudah normal katanya. Walaupun kemudian dia mengatakan ada keluhan di rahimnya dia, bahwa kalau melakukan hubungan maka akan dirasa sangat sakit katanya. Rupanya itu alasannya. Tetapi artinya sudah normal lagi. Karena pemahaman itu. Nah, bisa dibayangkan 4 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali. Dan kalau dia berbicara yang negatif, ya sudah saya tidak usah bicarakan. Terus kalau begitu yang berdosa siapa? Apakah dia sendiri berdosa atau sebab perantara yang menjadikan sebab dosa itu? Maka dua-duanya berdosa. Istrinya berdosa, dia pun juga berdosa. Nah, baik. Yuhka'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa kana min zuhad sahabah wa ulamaihim. Dikisahkan Abdullah bin Umar. Beliau ini adalah zuhudnya sahabat, ulamanya sahabat. Zuhud itu orang sudah tidak butuh dunia seakan sudah atau minimal tidak di hatinya itu tidak ada dunia lagi. Tidak ada lagi dunia itu. Kalau saya bicara zuhud kelas di bawahnya, ada orang yang mereka zuhud karena memang sudah fokus ibadah, semua istrinya dilepas. Dia fokus ibadah saja. Tapi ya keliru kalau begitu. Namun pada levelnya mereka,
itu tidak bisa dikomentari. Pada level tertentu tidak bisa dikomentari seperti itu. Tapi kalau umumnya manusia, ya keliru. Karena masing-masing ada ibadahnya. Cuman ada memang orang yang sudah tidak butuh nafsunya, sudah tunduk betul nafsunya itu. Sudah tunduk betul nafsunya. Sehingga kalau melihat wanita itu biasa-biasa saja sudah. Ada orang-orang seperti itu. Maka mereka fokuskan ibadah. Tapi levelnya di bawah daripada level sahabat. Untuk level sahabat dikatakan wa kana min zuhadis sahabah wa ulamaihim. Jadi zuhud-zuhudnya sahabat dan ulamanya sahabat. Abdullah bin Umar. Kana yuftiru min as-shaum 'ala al-jima' qabla al-akl. Beliau kalau buka puasa itu tidak pakai makan kurma dulu, tidak pakai minum dulu, langsung panggil istrinya. Langsung panggil istrinya. Dek, saya mau batalkan puasa, kata. Faham sudah istrinya. Sudah ngerti sudah. Tidak pakai minum, tidak pakai makan, tapi dengan cara manggil istrinya. Lah kalau kita bayangkan, apakah Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ini nafsunya besar, cuman urusan nafsu saja. Diawali kalimatnya wa kana min zuhadis sahabah. Zuhud-zuhudnya sahabat, ulamanya sahabat. Sampai seperti itu. Artinya ini kebutuhan dari normalnya manusia. Wa rubbama jama'a qabla an yusalli al-maghrib thumma yaghtasilu wa yusalli. Bahkan terkadang beliau berjima sebelum sholat maghrib, habis itu mandi junub, barulah sholat begitu. Nah, mandi junub baru kemudian sholat. Nah, jadi ini contoh kisah sekaligus contoh. Kalau kemudian kita komentari kebersihan, kejernihan hati kita tidak sebanding dengan kejernihan hatinya beliau itu. Zuhudnya kita tidak sebanding dengan zuhudnya beliau. Dan tidak bisa kita punya penyakit nifak untuk kita sodorkan di khalayak rame. Oh, kalau saya bisa misalnya mengelola, saya bisa ngontrol. Tidak sebanding kita dengan beliau itu. Maka kisah seperti ini menjadi contoh. Imam Junaid termasuk salah satu rujukan ulama mereka yang ada di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal tasawuf. Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau menyatakan bahwa ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Saya membutuhkan jima' ini sebagaimana saya butuh makan. Sebagaimana kalau saya lapar saya makan, begitulah saya membutuhkan daripada jima' itu. Artinya kelas-kelas mereka yang sangat zuhud, faham, ulama-ulama, orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Begitu mereka memberikan komentar-komentarnya. Nah, lalu kita mau terbebas daripada itu misalnya. Nafsu kita ini masih lebih liar daripada mereka-mereka itu. Nah, ini perkara ini mungkin jarang dikaji ya. Cuman karena lanjutan kita biasanya kaji saja. Tapi saya kira sangat penting. Kenapa? Ibadah itu sekali lagi bukan hanya sholat saja. Bahkan sholat. Coba dipraktekkan. Bertengkarlah sama istri. Nggak usah dikasih begitu ya. Lalu sampean sholat. Apa sholat malam, apa sholat wajib. Itu kalau pikirannya khusyuk, bisa taruhan. Bisa taruhan. Kalau boleh taruhan ya. Tapi kan tidak boleh taruhan itu. Yang jelas itu tidak akan khusyuk. Pikirannya akan melebar kemana-mana. Tidak usah ibadah. Kerja ya, urusan dunia. Itu tidak akan fokus. Coba dipraktekkan ya. Sengaja sudah bertengkar sama pasangan, tidak usah dikasih-kasih begitu. Kalau tidak sumpek pikiran. Bukan masalah hidup hanya urusan nafsu saja. Bukan begitu. Itu fitrahnya manusia itu. Fitrahnya manusia. Sama semuanya ya. Walaupun ada bedanya. Kalau wanita itu maksimal 4 bulan. Kalau laki-laki maksimal 4 hari. Itu bedanya ya. Wanita itu maksimal 4 bulan. Lewat daripada itu
sudah lepas sudah. Kalau laki-laki 4 hari. Nah, itu bedanya ya. Itu bedanya itu. Nah, baik. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Abu Darda farwa Umar Darda mutabaddilah. Faqala laha ma sya'nuki? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya ila akhir hadis. Di sini diceritakan, dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Salman dan sahabat Abu Darda. Dulu di awal-awal hijrahnya para sahabat Muhajirin dan Ansor itu rata-rata dipersaudarakan. Kenapa? Karena orang-orang Ansor, Muhajirin, mereka benar-benar datang ke Madinah ini tidak bawa apa-apa. Hartanya dirampas di Mekah. Tidak boleh bawa apa-apa. Sekedarnya saja dibawa. Nah, sehingga banyak mereka yang tidak berpunya. Yang tadinya di Mekah itu jadi konglomerat. Ketika datang ke Madinah, mereka miskin. Begitu rata-rata. Maka Nabi punya strategi, dipersaudarakanlah. Yang kaya dipersaudarakan pada yang miskin. Yang berpunya dipersaudarakan pada yang tidak berpunya. Dan itu bukan persaudaraan sekedar ucapan. Sak hartanya, bahkan harga dirinya, itu bila perlu dikasih kepada saudaranya. Kalau pada kisah lain, Sa'ad bin Rabi' itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Sahabat satu ini menawarkan kepada saudaranya, saya punya istri 2, kalau Anda mau saya ceraikan istri saya, setelah selesai masa iddahnya Anda ambil. Kira-kira sekarang Anda tidak orang begitu itu ya? Tidak ada yang begitu ya. Jadi sampai seperti itu. Dan itu bukan karena bosan atau karena memang benar-benar dari hatinya. Artinya saya ambil contoh seperti itu bentuk persaudaraan tingkat tinggi para sahabat itu. Sampai seperti itu. Tapi kemudian sahabat yang ditawarkan akan hal tersebut, beliau tolak. Oh enggak, terima kasih banyak. Ini saya punya harta, separuh harta saya Anda ambil. Perkebunan separuh hasil perkebunan, bukan hasil, separuh kebun saya Anda ambil. Maka kata sahabat yang lain, saya tidak butuh itu. Tunjukkan saya pasar saja. Tidak usah Anda kasih harta Anda, apalagi pasangan Anda. Terima kasih banyak. Tunjukkan pasar kepada saya. Karena memang ahli berbisnis, maka tidak membutuhkan waktu lama. Sukses. Cuman yang saya garis bawahi bahwa begitu erat ikatan persaudaraan yang Nabi saudarakan satu dengan yang lain. Sahabat itu seperti itu. Sehingga Nabi tidak ragu-ragu sama sekali ketika para sahabatnya ikut hijrah, diajak berjihad, berjuang, sama sekali tidak ada ragu-ragu. Imannya rata-rata 1000% itu. Imannya rata-rata 1000% itu para sahabat. Maka sebodoh-bodohnya sahabat dibandingkan sehebat-hebatnya ulama generasi berikutnya, itu tidak bisa dikalahkan. Nah, baik. Jadi sahabat Salman dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda. Lalu satu saat sahabat Salman ini ziarah silaturahim. Kok dilihat istrinya Ummu Darda ini kok mutabadzilah, pakaiannya agak aut-autan, tidak berhias begitu. Ditegur sama sahabat Salman. Masya nuki kata, bagaimana keadaan kamu kok seperti ini? Seperti kamu tidak punya suami saja, tidak ngurus dirimu kata. Marah dia sahabat Salman ini. Karena melihat istri daripada saudaranya kok seperti itu. Pakaiannya kok tidak bagus, seperti tidak menghargai suaminya. Maka kemudian Ummu Darda menyatakan, wahai sahabat Salman, aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ini saudaramu ini Abu Darda sudah tidak butuh dunia lagi katanya. Sahabat Salman marah itu. Maka tatkala
datang, rupanya sahabat Abu Darda lagi puasa. Dan memang kebiasaannya puasa tiap hari. Lalu sahabat Salman bilang, wahai Abu Darda, wahai saudaraku, hari ini engkau makan, jangan puasa, katanya. Oh enggak, saya puasa. Dimasakkanlah ini saudaranya ini. Setelah siap hidangan, lalu sahabat Salman disuruh makan. Sahabat Salman bilang, saya tidak mau makan kecuali Anda makan. Loh, saya lagi puasa. Batalkan puasa. Disuruh batalkan puasanya. Namanya saudara dan benar-benar ikatan persaudaraan ini, maka dibatalkan puasanya. Malam disiapkan kamar, istirahat. Jarang-jarang nginep, cuman karena istrinya Abu Darda mengeluh begitu. Ini sahabat Salman nginep dia. Karena diceritakan habis Isya sudah di mihrabnya saja sampai subuh nanti. Sudah tidak butuh istri, kata. Akhirnya ngineplah sahabat Salman ini. Habis Isya, tempat tidur yang disiapkan untuk sahabat Salman diperintahkan Abu Darda untuk tidur di sana. Oh ya Abu Darda, engkau tidur di sini. Tidak, saya mau sholat, kata. Engkau tidur malam ini. Akhirnya terpaksa tidur. Jam 3 malam dibangunkan oleh sahabat Salman. Bangun, sekarang waktunya untuk sholat malam, kata. Ini sahabat Abu Darda bingung dia. Ini saudara ini kok terlalu jauh ngatur-ngatur ini. Besok aku lapor saja kepada Rasulullah. Orang puasa kok dihalang-halangi, sholat malam kok dihalang-halangi, kata. Lapor kepada Rasulullah. Nah, setelah laporan, maka dipanggillah sahabat Salman. Apa benar engkau demikian, wahai Salman? Benar, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, shadaqa Salman. Benarlah apa yang dikatakan Salman itu, wahai Abu Darda. Engkau itu punya hak untuk dirimu, istrimu itu punya hak juga untuk dirimu, Allah punya hak juga untuk dirimu. Jadi masing-masing ini punya hak. Maka berikanlah hak masing-masing. Artinya di saat untuk pasangan ya kasih waktunya. Di saat untuk Allah kasih waktunya. Di saat untuk dirimu istirahat kasih waktunya. Nah, maka sadarlah sahabat Salman terkait dengan kesalahan yang menurut pribadinya itu benar. Tiap hari puasa, tidak pernah puasa. Tiap malam terus sholat, tidak gubris pasangan. Nah, ini justru keliru. Maka Islam yang tawassut itu adalah dalam segala hal, ya, baik ibadah ataupun dalam bergaul atau dalam segala hal di kehidupan ini. Mereka akan mengambil jalan tengah, tidak dalam keadaan berlebih-lebihan. Nah, saya kira demikian mungkin apa yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengingatkan masing-masing kita. Nah, sebelum kita akhiri, saya kembalikan kepada beliau untuk menyambungkan daripada acaranya. Baik. Terima kasih uraiannya untuk memperdalam apa yang disampaikan. Kami mempersiapkan untuk menyampaikan dari pertanyaan dan permohonan kepada Ustaz. Monggo ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tentang perkawinan dan beberapa hal yang saya yang pertama dalam pembatasan anak tentang kita mengenal vasektomi, bagaimana dalam hukum Islam vasektomi, sterilisasi. Yang nah, yang kedua ini terhadap hewan, vasektomi apa steril hewan, misalnya kucing misalnya. Apa hubungannya dengan Islam? Yang ketiga, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa pembatasan untuk wanita itu 4 bulan, berarti 4 hari. Nah, ini dalam kondisi kondisional, ada seseorang misalnya tugas belajar di luar negeri karena terbatasan beasiswa, yang pulangnya setahun sekali. Nah, bagaimana dengan hal tersebut pemenuhan kebutuhan biologisnya? Yang keempat, terkait
Iya. Apa namanya istilahnya talak satu gitu. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Istilah vasektomi atau tubaktomi ya. Yang jelas definisi itu saya tidak terlalu paham secara mendalam. Cuman kalau dimaksudkan adalah steril. Kalau dimaksudkan adalah steril, memutus daripada jalur rahim, atau termasuk laki-laki memutus daripada jalur sambungnya sperma, diputus, dikebiri begitu ya. Nah, itu hukumnya haram. Ulama sepakat itu hukumnya haram. Jadi berdosa ya. Wanita kok mengebiri dirinya ya melalui proses dokter lah misalnya. Nah, kecuali memang ada kondisi darurat membahayakan dirinya. Nah, karena alasan darurat dimanapun kalau darurat ya Allah maklumkan. Sebagaimana landasan dasarnya famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Kalau memang darurat dan dia sebenarnya tidak mau begitu. Niatnya dia tidak mau begitu, cuman darurat. Dokter bilang kalau ini nanti hamil lagi berulang-ulang bisa jadi membahayakan jiwa. Sebenarnya dia maunya tetap saja punya anak. Nah, dan niatan itu kan Allah yang tahu ya. Maka kalau dia sebenarnya mau punya anak, cuman dokter katakan ini bahaya, darurat namanya. Kalau seperti itu boleh, pengecualian. Tapi kalau tidak seperti itu, maka hukumnya haram. Nah, tentu beda halnya kalau pakai pil, di program beda ya. Mungkin setahun nanti bisa dilepas, nanti 2 tahun bisa dilepas. Walaupun dampaknya juga kalau sudah pakai pil KB akan menjadi sebab kekeringan rahim itu. Nah, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk nanti bisa subur. Tapi kalau memang niatannya untuk memprogram, itu ulama masih memberikan toleransi. Tapi kalau sudah disteril, diputus, berarti seakan dia mendahului ketentuan Allah. Nah, Allah yang punya aturan, jangan-jangan anak yang nanti terlahir berikutnya lebih manfaat, bisa menyelamatkan dirinya daripada anak yang ada sekarang ini. Kan dia tidak tahu. Nah, maka dia putus daripada jalur keselamatan dirinya itu. Nah, itu alasannya, maka hukumnya kalau memang disteril, haram hukumnya. Tapi kalau diprogram, boleh. Ulama masih memberikan toleransi di sana. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, hewan ya, hewan. Sama halnya juga. Jadi dilaknat oleh Allah orang-orang yang mengebiri hewan, kucing ataupun hewan yang najis, anjing misalnya, ya. Karena fitrahnya mereka tidak untuk dikebiri. Tidak untuk dikebiri, supaya tidak beranak dan seterusnya. Hewan itu justru mereka ingin sebagaimana normalnya begitu, berhubungan. Ya sebagaimana manusia kan begitu. Manusia sama hewan sebenarnya sama, bedanya tidak punya akal itu saja. Maka Nabi katakan al-insan hayawanun natik. Manusia ini hewan yang berakal. Artinya secara kebutuhan penyaluran syahwat itu sama. Ya, kalau dikebiri kemudian dihalangi, dikurung dia, tidak dikasih pasangannya, berdosa. Maka dilaknat oleh Allah orang-orang yang mengebiri hewan. Jadi, di antara rangkaian riwayat, di antara mal'unun man dzabaha li ghairillah, mal'unun man aqwalidai, mal'un dan seterusnya. Nah, dalam rangkaian itu diantaranya dilaknat orang yang mengebiri hewan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini perlu kita paham bagi kaum muslimin muslimat yang mereka punya peliharaan-peliharaan itu, hewan, apa kucing, apa kelinci atau apapun, itu haram hukumnya, tidak boleh. Yang banyak kucing Anggora itu ya. Kucing Anggora itu supaya dia bersih, tetap bisa apa namanya bagus, lucu, dikebiri dia. Nah, tidak boleh itu. Haram hukumnya itu. Baik, itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa tadi? Apakah begini? Saya sampaikan satu riwayat bahwa Nabi SAW katakan min arba'un min sa'adatil mar'i. Ini termaktub dalam kitab Nasoih Diniyah, riwayat ini saya baca. Ada 4 perkara di antara keberuntungan seseorang.
Nabi katakan antakuna ma'isyatu fi baladihi. Ketika dia sudah menikah, maka ma'isyah, dia cari penghidupan itu di kampungnya sendiri, artinya tetap berkumpul. Nah, misalnya kalau suami tinggal di Denpasar, ya istri di Denpasar juga. Suami tinggal Tabanan, istri harus ikut ke Tabanan. Kalau suami pindah ke Jawa, istri ya ikut ke Jawa. Harus begitu, ya. Harus begitu. Itu kalau kita ikuti programnya Rasulullah. Nah, kalau misalnya enggak, berjauh-jauhan, pasti ada fitnah, ya. Bukannya tidak boleh, bukan saya mengatakan dilarang tidak boleh, bukan. Tapi ada fitnah, salah satunya. Setan ini pasti ingin menjerumuskan manusia. Bagaimanapun caranya. Dia ingin jerumuskan bagaimanapun caranya. Maka Nabi kasih saran. Di antara keberkahan menikah itu antakuna ma'isyatuhu fi baladi. Nah, itu di antaranya. Lah kalau misalnya dia kuat, ya kalau kuat ya tidak apa-apa. Lakinya kuat, tapi wanitanya bagaimana? Nah, jadi harus dilihat dari dua sisi. Nah, maka kembali kepada riwayat ini, nasihat ini, bahwa apa yang Nabi nasihatkan insya Allah itu pasti lebih berkah, lebih baik, lebih utama daripada mengikuti misalnya keakuan kita. Oh, aku mampu, aku bisa. Nah, tapi Nabi sudah katakan demikian, maka insya Allah itu akan lebih tepat. Kalau seandainya laki-lakinya misalnya, oh kalau begitu saya tak menikah lagi di sana. Nah, cuman istrinya kan tetap tidak mendapatkan bagian itu. Nah, sehingga seandainya kita disuruh memilih menyelesaikan pendidikan, apakah itu wajib fardu ain? Memenuhi kebutuhan istri, apakah itu fardu ain atau sunnah misalnya? Nah, kita pakai perbandingan di sana saja. Kalau kita sudah paham memenuhi kewajiban kepada istri, Nabi katakan thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal untuk istri, pasangan, untuk diri kita, itu wajib setelah sholat 5 waktu, wajib. Nah, nuntut ilmu itu bisa jadi sunnah atau bahkan fardu kifayah saja, bukan fardu ain. Nah, maka perlu difahami ini sehingga sebagai perbandingan. Nah, terlepas daripada kemampuannya, oh saya mampu, suami misalnya bilang begitu, ya mungkin pribadinya, tapi pasangannya, wallahu a'lam. Jadi kalau masukan saran saya bahwa jika seandainya memang harus, alangkah baiknya dibawa. Nah, mungkin susah senengnya ya sudah diterima kan begitu. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apakah ungkapan sudah kita pisah sajalah dulu misalnya, atau kita sudah kamu ke rumah ibumu dulu, aku tak sendiri dulu misalnya, apakah itu kalimat akan menjadikan jatuhnya talak? Nah, talak itu ada sharih, ada kinayah. Sharih itu yang jelas, terang-terangan, itu kalimatnya tolak tuki, aku talak kamu misalnya, atau kalimatnya aku cerai kamu misalnya. Itu tidak perlu basa-basi, tidak perlu niat, tidak perlu macam-macam, jatuh dia. Tapi kalau misalnya kalimat sindiran, kinayah atau seperti tadi, ya sudah kamu ke rumah bapakmu lah sana, aku tak sendiri saja dulu. Atau sudah kamu pergi sana kerja sendiri, aku tak di sini saja, tidak usah kita ngumpul. Nah, itu masuk dalam kategori talak kinayah. Jika dibarengi niat, jatuh. Tapi kalau tidak dibarengi niat, tidak jatuh talak. Kalau dibarengi niat, memang dia niat mentalak, cuman bahasanya mungkin masih kasihan sama istrinya. Dia tidak rela ucapkan kalimat itu. Tapi ada niat. Nah, kalau memang ada niat, jatuh dia. Jatuh talak. Nah, saya kira seperti itu, ya. Baik, kalau memang tidak jatuh talak, maka tidak ada istilah rujuk. Ya, kalau maksudnya istilah rujuk dalam syariatnya. Ya. Kalau rujuk dalam bahasa Arab normalnya rujuk ya kembali, ya tinggal kembali saja. Karena memang tidak ada hukum apa-apa. Tidak usah akad baru lagi, tidak usah. Tidak perlu. Karena memang tidak ada hukum. Kecuali kalau sudah jatuh hukumnya, bahwa oh ini sudah jatuh, kemudian kembali selama belum selesai masa iddah, tidak usah akad nikah lagi, tidak usah perbaharui akad, maksudnya langsung saja rujuk begitu.
Kalau misalnya ada niat, apakah prosesnya harus ke PN atau gimana, atau hanya kita ungkapkan saja dan video gitu, gimana? sebenarnya Yang benar yang mana? kalau memang tidak fatal, belum 3 ya lebih baik janganlah bawa ke pengadilan. Nah, lebih baik jangan ya, karena ada juga kasus sudah sampai pengadilan, sudah marah-marahan, sudah ini rupanya balik kan gitu ya, kan malu juga ya. Nah, maka kalau memang masih bisa ada harapan rujuk, tidak usah ke pengadilan. Kecuali sudah mentok sekali sudah ya, fatal sudah. Kalau fatal mau kembali pun susah, tidak mungkin. Pastikan cari. Ini kisah juga, ini masih hidup orangnya, cuman saya tidak cerita. Maksudnya tidak cerita nama. Ada seorang, ini laki-laki ini kalah sama istrinya, sampai dipukul, diinjak wajahnya ya, diinjak wajahnya. Rupanya si istri ini dia punya temannya bukan orang beriman, orang tidak beriman. Sampai akhirnya terjadilah itu, sampai terjadi. Lalu si suami karena dia masih kasihan polosnya, mau kembali. Tapi ketika suami mau kembali, justru istrinya nuntut, aku minta cerai katanya. Justru nuntut, minta gono gini, kasihlah sekian miliar. Setelah diberikan itu, lalu datang suaminya, sharinglah sama saya, Pak Ustadz gimana ini? Dari awal sampean salah, saya bilang. Sampean tidak usah minta balik-balikan begitu. Itu sudah bekasnya orang kufar, saya bilang. Apa sampean tidak kebayang? Itu sama orang kufar, saya bilang itu. Nah, lah terus bagaimana? Ya sudah. Nah, lebih-lebih dia minta begitu ya. Lebih-lebih dia yang minta. Akhirnya sudah dikasih. Nah, lalu kemudian sampean punya istri seperti itu dengan karakter begitu, tidak bisa didik anak sampean dia. Atau minimal kalau anak sampean tahu dan sudah besar-besar jelas tahu, itu akan membekas negatif dalam pikirannya dia. Maka tidak bisa ibu begitu membimbing anak sampean, tidak bisa. Cari ibu lain, saya bilang. Itu saya terang-terangan bilang begitu. Karena sudah fatal, tapi ya sudah fatal memang. Tapi kalau belum fatal seperti itu, ya baiknya ya rujuk. Karena memang namanya rumah tangga pasti ada bertengkar, ada saling salah paham. Justru kalau sering bertengkar itu tandanya benar gitu ya. Tandanya normal. Kalau tidak pernah bertengkar, jangan memang ya sudah masing-masing kan gitu ya. Jadi sudah cuek-cuekan saja. Maka saya pribadi kalau sama keluarga, kalau saya tidak diajak ngomong atau didiamkan, itu saya lebih jengkel daripada kita ini bertengkar. Nah, akhirnya kita menyimpulkan dari masalah-masalah orang dan masalah kita. Namanya semua jangankan rumah tangga kita, Rasulullah itu, Siti Aisyah itu nengkari Rasulullah, Siti Hafsah itu nengkari Rasulullah ya. Terjadi seperti itu. Walaupun ya tidak fatal ya. Walaupun tidak fatal. Pernah terjadi Siti Aisyah ini nengkari Rasulullah sampai sudah puncak. Terus emosi, akhirnya datang ke abahnya, Sayyidina Abu Bakar. Nabi ini ingin memberikan bimbingan kepada istrinya. Lalu Siti Aisyah bilang begini di hadapan bapaknya, di hadapan Rasulullah. Wahai suamiku, kamu jangan bohong di depan bapak saya, katanya. Wah, Sayyidina Abu Bakar tidak terima dengan ucapan itu. Karena dari kecil diajak Rasulullah sampai jadi Nabi, tidak pernah Nabi itu bohong. Emosi Sayyidina Abu Bakar, ditampar langsung Siti Aisyah itu. Kamu ini tidak pantas ngomong begitu kamu. Itu suami kamu itu Nabi, katanya. Tidak mungkin bohong, katanya. Lalu Rasulullah tetap bela istrinya. Wahai mertuaku, aku datang ke sini bukan untuk engkau tampar istriku, bukan. Aku datang ke sini untuk sekedar memberikan nasihat. Maka Siti Aisyah berlindung lagi kepada Rasulullah. Berlindung karena abahnya marah besar waktu itu. Tidak terima Nabi dibilang bohong. Tidak terima Nabi dibilang bohong. Maka itu menjadi pelajaran. Artinya bahwa dalam rumah tangga Rasulullah pun ada hal-hal yang seperti itu. Maka normalnya itu kalau rumah tangga itu ada pertengkaran kecil, tersinggung, nah itu normal itu. Nah, cuman kalau sudah diem-dieman sebulan gitu ya, nah itu sudah masing-masing sudah. Itu tidak normal itu ya. Suami diem, istri dia sudah tidak normal sudah itu. Nah, saya kira seperti itu ya.
terkait dengan nadar, Ustaz. Iya. Jadi nadar ini kan sensitif sekali. Artinya maksud saya begini, Ustaz. Ucapan nadar ini apakah ada kategorinya? Artinya bisa sendiri atau disaksikan orang atau bagaimana? Artinya kan saya pernah ngalamin juga mendengar lagu, kan kalau rumah saya ini lagu saya wakafkan untuk ini apa gitu. Tapi ternyata tidak terlaksana, Ustaz. Iya. Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehati-hatian memang dalam kaitan nazar ini harus ada ikrar yang pasti. Beda dengan niat ya. Kalau niat itu belum tercatat. Nazar ini ucapan. Saya bernazar kalau rumah saya laku saya mau bangun masjid. Saya bernazar kalau anak saya, keluarga saya, orang tua saya sembuh, saya akan misalnya bangun pondok misalnya atau kasih anak yatim. Ada ikrar. Tidak harus saksi. Tidak harus saksi. Ya. Nah. Ya, cuman itu harus ada ikrar ya. Harus ada ikrar. Lebih-lebih ada saksi. Lebih-lebih ada saksi. Tapi kalau baru niat saja itu belum termasuk. Kan namun niatan yang baik itu justru akan mengundang nilai kebaikan, sisi kebaikan. Seandainya benar terwujud, ya kita tunaikan, maka Allah akan kasih lebih di sana. Saya kira seperti itu ya. Baik. Kalau niat belum ya, kalau baru niat ya. Wallahu a'lam.